Ayo kita buka Mazmur pasal 90. Kita akan melihat tentang apa yang Alkitab katakan tentang umur kita. Mazmur 90. Ya, semuanya melihat Mazmur 90. Ayat yang ke-10. Oke. Yang tidak paham Alkitab, lihat di sebelahnya. 1, 2, 3. Masa hidup kami berapa tahun? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa tahun? 80 tahun. Dan kebanggaannya baca semuanya. Dan ya, itulah manusia. Jadi paling tua menurut firman ini manusia itu berapa tahun? Paling tua 70 sampai 80 tahun. Nah, kalau saudara yang ada di sini sebagai anak-anak remaja dan pemuda, coba hitung dari umur saudara, umur kalian yang hari ini menuju ke 70 itu masih panjang atau pendek? Pendek. Siapa bilang pendek tadi? Ayo, masih panjang atau pendek? Panjang sekali. Nah, ini yang penting. Ya, dengarkan. Saya mau tanya begini kepada semua saudara. Ada nggak orang hidup yang suka punya masalah? Jawab, ada tidak? Tidak. Masalah itu enak atau tidak? Jelas tidak enak. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Sebetulnya masalah itu bisa dikecilkan. Sebetulnya masalah itu bisa dikurangi banyak-banyak. Percaya atau tidak? Jawab, percaya atau tidak? Oke, ingin tahu bagaimana caranya supaya masalah dikecilkan? Lo mau atau tidak? Kalau nggak mau pulang sana sekarang, ayo. Mau nggak mengecilkan masalah dalam hidup? Nah, sampai nanti kalau kalian menikah, kalian jadi suami istri, kalian punya anak, renungkan ini. Kecilkan setiap masalah dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya, saya mau berikan bukti begini. Jadi umur orang berapa tadi? 70 sampai 80. Ambil aja 70. Dengar ya. Kalau ada orang menikah umur 25 tahun. Ya, jadi pemuda umur 25, si pemudi umur 25 juga. Mereka menikah, baik-baik menikahnya. Mereka anak tua. Umur 26, jadi setahun kemudian anak pertama lahir. Nah, pertanyaannya dengarkan. Waktu mereka umur 35 tahun, berapa persen sudah dijalani hidup mereka menurut firman ini? Cepat hitung. Berapa persen? 50% dari hidupnya. Jadi sudah separuh perjalanan. Anak itu umur berapa? Menikah umur 25, punya anak umur 26, lalu papa mama umur 35, maka anak itu umur berapa? 9 tahun. Nah, Jason, Evan, ayo gak boleh ribut. Dengar ya, opa ngomong dulu, dengar. Waktu usia 35 tahun, bayangkan kalau papa mama itu rajin bertengkar, anak itu menderita atau tidak? Sangat menderita. Nah, ini kejahatan orang tua. Mereka sudah menjalani berapa kehidupannya? Separuhnya. Kira-kira separuh hidup itu sudah punya banyak pengalaman, sudah menikmati macam-macam atau belum? Sudah. Jahat tidak kalau dua orang ini membuat anaknya tersiksa yang baru umur 9 tahun. Jahat atau tidak? Sangat jahat. Nah, itu yang kalian perlu pikir. Satu-satunya hal yang paling menyakitkan hati anak-anak, bukan karena dibully, tau kata itu ya, diejek, dihina, bukan. Hal yang paling menyakitkan hati anak-anak itu kalau papa mamanya yang menyakiti. Kenapa itu paling sakit? Dengar pertanyaan saya minta kalian jawab. Ada nggak anak-anak sebelum lahir minta dilahirkan buat proposal gitu? Ada tidak? Nggak ada. Maka itu karena anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan.
lalu mereka disakiti oleh yang melahirkan, itu sakit hatinya dalam sekali. Maaf kalau saya ngomong ini, mungkin ada di antara kita yang hari ini ada di sini. Orang tua kalian seperti yang kita bahas sekarang ini. Saya minta ampuni papa mama. Dan buatlah keputusan, besok kalau aku jadi papa mama, aku gak mau buat itu untuk anak-anakku. Mau berkata seperti itu? Nah, jangan sampai kesalahan papa mama yang sekarang kalian alami, itu kalian wariskan ke anak-anakmu nanti. Penderitaan yang dialami oleh seorang anak ketika ayah ibunya rajin bertengkar, jangan diwariskan ke anak-anakmu nanti kalau engkau menikah. Setuju? Nah, ini yang kita mau pelajari. Ternyata masalah itu bisa dikecilkan. Masalah itu bisa ditekan dengan konsep ini. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana cara kita supaya hidup yang sampai 70 tahun nanti itu penuh dengan kebahagiaan. Indah gak kalau hidup seperti itu? Indah sekali. Bahagia, keluarga bahagia, anak-anak yang dari keluarga bahagia, mereka ke sekolah, mereka bermasyarakat, mereka berteman, akan bahagia juga. Teman-teman mereka semuanya. Nah, itulah kehidupan. Maka itu harus belajar. Nah, kita akan belajar itu dengan memikirkan konsep ini. Siapa yang pernah menemukan perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan binatang? Yang paling mendasar, satu saja. Siapa pernah mikir apa perbedaan manusia dengan binatang? Yang paling mendasar. Apa? Nggak dengar? Berpikir, bukan. Binatang pun bisa berpikir. Yang paling mendasar adalah, dengarkan pertanyaan ini. Binatang dengan manusia mana yang bisa memilih? Ayo jawab. Antara binatang dan manusia mana yang bisa milih? Nah, pernah nggak kita sadar? Justru gara-gara manusia bisa memilih, ternyata masalah itu datang karena bisa memilih itu tadi. Binatang itu nggak pernah bisa memilih, maka itu nggak punya persoalan. Betul? Nah, tapi pertanyaannya, mau jadi orang jadi binatang? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo, mau jadi orang mau jadi binatang? Ya sudah terlanjur jadi orang, mau apa lagi? Oke. Nah, ini masalahnya. Ini yang kita mau pelajari, memilih. Ternyata seorang itu berhasil atau gagal, seorang manusia itu menjadi bahagia atau bermasalah, semua letaknya pada satu konsep ini, memilih. Catat itu baik-baik. Mulai hari ini kita belajar. Nah, binatang itu tidak punya masalah karena mereka nggak bisa milih. Maka itu kalau ngajak anjing ke supermarket dengan tanya, kamu mau apa? Nggak akan milih. Betul? Kasih duit, nggak tahu mau diapain juga. Maka itu mereka nggak punya masalah. Bahkan hebatnya lagi, binatang itu dari lahir bisa makan sampai mati. Menunya nggak pernah ganti dan nggak ngomel. Ayo, siapa di rumah mama masak sama terus 3 hari, ngomel nggak? Ayo jujur jawab. Ayo, ini yang mama papanya hadir, nanti tanya mereka. Betul? 3 hari makan masakan yang sama, pasti anak-anak ngomel. Binatang itu dari lahir sampai mati makanannya sama, nggak ngomel. Maka itu mereka nggak punya masalah. Tapi jawab lagi pertanyaan, kalau gitu senang nggak punya hak untuk memilih? Senang nggak? Ada yang Jason jawab enggak katanya. Nah, ini yang kita mau pelajari. Maka ingat mengapa Papa di surga ketika Adam dan Hawa sudah ada, lalu Papa kita menciptakan berapa jenis pohon yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Nah, itu dia. Mengapa Tuhan menciptakan yang nggak boleh dimakan? Nah, bukan Tuhan kejam, tidak. Tapi Tuhan ingin tahu manusia itu milihnya apa. Maaf, saya tanya ini, siapa yang pernah dengar? Maaf ya, mungkin om, tantemu, mungkin teman
cicik kokomu mungkin. Ada yang meninggal masih muda, kena penyakit karena makan makanan yang salah. Pernah dengar gak ada orang meninggal karena makanan? Pernah, banyak atau sedikit? Nah itu dia, maka itu jangan ragu supaya gak cepat mati kamu. Oke. Nah itu contohnya. Hari ini kita akan belajar begini. Dengar ya, ini baik-baik. Dari yang masih kecil sampai kita yang paling besar. Mulai hari ini, setiap kali saudara, termasuk anak-anak, mau mengambil keputusan apa saja, selalu berpikir begini. 3 bulan kemudian, kalau aku melakukan ini, memilih ini, aku jadi apa? 3 bulan kemudian. Lalu naik. 1 tahun kemudian, kalau aku memilih nonton yang ini, memilih yang itu, aku jadi apa? Sampai 3 tahun kemudian, kalau aku milih ini atau milih itu, aku jadi apa? Ngerti maksudnya? Oke, saya langsung aja. Dengar ya, manusia itu jeleknya di sini. Kalau binatang itu tidak. 1. Menurut kita semua, manusia itu lebih cenderung memilih yang negatif atau yang positif. Manusia, negatif atau positif? Negatif. Saya sayang binatang. Ya. Suatu kali waktu saya masih punya anjing, saya itu ganggu anjing itu. Saya kasih dia makan. Tahu yang namanya makanan orang Jawa arem-arem itu? Ya. Beras di dalamnya kasih sesuatu. Nah, saya godain anjing saya itu, saya masukkan lombok 1 ke dalam. Nah, anjing kan nggak tahu kalau ada lombok di dalam. Begitu dia makan, nah, kurang ajarnya anjing ini. Sejak hari itu tiap kali saya kasih makan sejenis arem-arem, dia cium-cium dulu. Karena dia tahu, jangan-jangan saya kasih lombok lagi. Saya bilang, kurang ajar kamu. Nah, apa yang saya pelajari? Anjing saja, kalau 1 kali tahu dia salah, yang kedua dia itu mikir-mikir. Nah, tapi ini loh jeleknya manusia. Dengar ya, apa yang saudara ketahui? Kalau seorang temanmu dipaksa untuk mencoba narkoba atau melihat pornografi, jawab baik-baik ya. Apa yang akan terjadi berikutnya buat orang ini? Dia stop atau dia coba lagi? Nah, itu manusia, beda dengan binatang. Siapa masih ingat ada pepatah dalam bahasa Indonesia? Hanya keledai bodoh yang teruskan. Hanya keledai bodoh yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Ternyata manusia tidak. Sekali manusia itu lihat pornografi, sekali manusia itu mencoba narkoba, sekali manusia itu coba judi, sekali dia coba alkohol, sekali dia mencoba yang salah, maka untuk kedua kali itu besar sekali kemungkinannya. Betul atau tidak? Jawab betul atau tidak? Maka itu dari sekarang, sejak masih anak-anak ini, memilih itu penting. Maka itu kalau konsep dan prinsip yang tadi saya sampaikan, apa saja yang akan kalian pilih, pikirkan. Yang pertama berapa bulan? Masa lupa berapa bulan dulu? 3 bulan kemudian kalau aku milih ini, aku jadi apa? Setahun kemudian kalau aku pilih ini sekarang, aku jadi apa? Kira-kira kalau semua kalian sejak masih remaja, sejak masih muda ini punya konsep hidup seperti itu, masalah berkurang atau bertambah nanti kalau engkau tua? Jawab, masalah bertambah atau berkurang? Berkurang. Inilah bukti bahwa memilih itu hal yang penting untuk hidup. Saya tanya yang berikut. Menurut kalian semua, manusia atau binatang yang bisa berubah
karena kebiasaan? Ayo jawab yang lain. Menurut kita semua, manusia atau binatang yang bisa berubah karena kebiasaan yang baru dilakukan? Manusia. Binatang tidak pernah punya kebiasaan yang berubah. Kebiasaan binatang dari dia lahir sampai dia mati, kebiasaannya sama. Maka itu, pernah ketemu sapi minta hamburger? Pernah ketemu kuda bosan makan rumput terus dia minta spaghetti? Ada nggak binatang seperti itu? Enggak. Dan berarti ini masalah dalam kehidupan kita, yaitu memilih. Ayo, saya tanya ini lagi. Menurut saudara semuanya, dalam hidup manusia sehari, dari bangun pagi sampai kembali tidur malam, kira-kira manusia itu dihadapkan ke berapa banyak pilihan? Kira-kira aja. Banyak atau sedikit? Banyak. Coba renungkan. Dari pagi bangun, begitu bangun toh, lihat jam, itu sudah di hadapan milih. Mau berdoa dulu, kencing dulu, minum dulu. Ayo mana? Milih enggak? Sudah milih pagi-pagi. Pilih salah satu. Setelah dipilih pun ada pilihan lagi berikut. Mandinya mau air panas atau air dingin. Setelah itu masih milih lagi. Ya, mau pakai sabun apa? Milih enggak? Ada toh banyak pilihan. Terus ketemu teman di sekolah, jalan-jalan, semuanya memilih. Simpan dia kebenaran ini supaya nanti kalau kalian dewasa dan kalian tua akan jadi orang yang hebat. Masalah itu jadi kecil karena kalian gak pernah salah pilih. Pikirkan itu. Siapa yang selama hidup ini pernah ditawarkan hal yang salah waktu teman di sekolah? Itu harus hati-hati. Nah, lalu apa yang bisa menolong seorang manusia mengambil pilihan yang tepat? Ngerti pertanyaannya? Tolong jawab ya. Apa kira-kira yang bisa menolong seorang manusia untuk memilih yang tepat? Siapa bisa jawab? Apa kira-kira? Cuma ada satu, bukan dua. Satu. Apa yang bisa menolong manusia untuk bisa memilih yang tepat? Ayo dari sini dulu. Ayo. Apa yang bisa memilih? Motivasinya apa? Roh Kudus, rohani. Gak apa-apa Jason, kamu jawabnya berani. Oke, yang umum dulu. Tapi itu betul. Roh Kudus. Ya, dengar. Satu aja, apa itu? Keinginan. Hampir betul. Turun lagi, sebelum orang itu punya keinginan, dia punya apa? Apa? Hubungan. Kebutuhan. Bukan. Motivasi. Apa kata lain motivasi? Bukan. Dorongan. Ya, motivasi itu dorongan. Nah, dorongan ini, motivasi ini yang akan menolong seorang manusia untuk dia jadi berhasil atau gagal, jadi jelek atau baik. Saya berikan pengertian ini. Kalau anak muda itu dorongan hidupnya ingin cepat dapat sesuatu tapi nggak mau kerja, maka muncul apa di hidupnya? Maling. Betul nggak? Nggak mau kerja tapi ingin dapat sesuatu, ya mencuri. Itu pilihan. Maka itu kenali betul konsep hidup ini sejak kalian masih muda. Siapa pernah dapat istilah begini? Secara hukum yang benar, semua orang itu kalau memulai sesuatu dari atas atau dari bawah? Artinya apa kalau mulai dari bawah? Artinya apa? Dari hal-hal kecil. Jangan langsung mau hal-hal besar. Ingat itu baik-baik. Nah, di dalam filosofi kehidupan, dunia itu mempercayai konsep ini. Ternyata hanya ada satu hal saja yang dikerjakan orang dan selalu dari atas, bukan dari bawah. Itu namanya penggali kuburan. Jawab ya atau tidak? Orang gali kuburan masa dari bawah? Pasti dari atas. Tahu artinya?
Jadi kalau kalian sejak masih kecil, masih muda ini ingin cepat sukses tapi tidak mulai dari bawah, berarti orang itu sedang menggali kuburan buat dirinya sendiri. Itu artinya apa? Bunuh diri goblok. Kok nggak bisa jawab? Dengar itu baik-baik. Jangan engkau bunuh diri sejak masih muda. Kalau teman-temanmu punya barang-barang yang bagus, ya mungkin karena orang tuanya kaya, engkau jangan iri hati. Apa-apa mulai dari bawah, setuju? Dan itu harus. Nah ini juga pilihan, betul? Semuanya itu didasari dengan hidup yang memilih. Termasuk nanti kalau waktunya sudah sampai, kalian pasti pengen punya pacar. Ayo, pengen punya pacar dosa atau tidak? Tidak, siapa bilang dosa? Nah, yang jadi dosa adalah kalau pilihannya salah. Milih yang pertama untuk punya pacar harus lihat umurnya dulu. Lihat kemampuan tanggung jawabnya dulu. Harus belajar itu. Supaya kalian tidak salah dan tidak menghancurkan dirimu sendiri. Maka itu dengar cerita di sana sini bagaimana orang-orang muda yang salah memilih untuk menikah, akhirnya penderitaan dan kehancuran yang terjadi. Maka itu sekali lagi, bagaimana tadi bisa mengurangi, mengecilkan masalah? Apa tadi? Dengan cara memilih yang benar. Bagaimana caranya milih? Ambil satu keputusan. Berapa bulan yang pertama? 3 bulan kemudian, kalau aku milih ini, aku akan jadi apa? Itu prinsip yang penting sekali. Setahun kemudian, kalau aku milih ini, aku akan jadi apa? Berbahagialah kalian anak-anak muda, remaja, kalau sejak usia dini ini kalian sudah diajar dan tahu untuk memilih dengan baik. Saya lanjutkan. Ada orang tidak setuju dengan konsep pilihan ini. Ada orang tidak setuju. Ya kenapa kalau Tuhan tahu, kenapa dibiarkan jatuh? Tidak, bukan soal tahu. Sederhana sekali. Saya tanya, mungkinkah ada sekolah di dunia ini yang iklannya inilah satu-satunya sekolah yang tanpa ujian langsung lulus? Ada tidak? Ada. Di mana? Ayo, oke. Kalau ada sekolah punya iklan seperti itu, kalian mau sekolah di situ enggak? Mau? Siapa tadi bilang mau tuh? Kok dengar ada mau? Awas kamu ya, sekolah bilang mau sekolah di situ. Kenapa nggak ada yang mau sekolah di situ? Gak ada ujian loh, kan enak, langsung lulus. Kenapa nggak ada yang mau? Kenapa? Iya, tepuk tangan buat Evan. Evan umur berapa, Evan? Kamu umur berapa? 9. Evan 9 tahun bisa jawab. Kenapa nggak ada yang mau? Karena tidak bisa membuktikan kemampuannya. Ya, yang gede-gede kalah itu. Jadi tidak mungkin ada sekolah yang iklannya tanpa ujian lulus. Betul atau tidak? Nah, seperti itu Papa di surga memberikan pilihan buat Adam dan Hawa hari itu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuktikan diri mereka bisa pilih salah atau benar. Oke, saya lanjut. Mungkinkah ada sekolah yang muridnya berkata begini? Ya, ngomong aja kelas 6 SD. Pas mau ujian akhir, murid ini datang kepada wali kelas, kepada guru, dan kepada kepala sekolah. Ibu, bapak, tahu toh dari saya kelas 1 kan ranking 1 terus, nilai saya nggak ada yang 6, paling rendah itu 8. Tahu toh? Guru jawab, oh betul, kami tahu. Nah kalau gitu yang kelas 6 nggak usah ujian ya. Mungkin nggak guru akan menerima permintaan anak ini? Ingat, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini anak jago betul. Nilainya hebat. Nggak ada yang di bawah 8. Rata-rata 8, 9 ke atas. Dari kelas 1. Apakah tetap diuji untuk kelas 6? Kenapa? Pintar kok. Kenapa harus tetap diuji? Yaitu tadi untuk menemukan
kemampuan dia di bagian akhir. Nah seperti itu Bapa di surga. Kalau dia memberi kita untuk memilih, itu bukan untuk menjatuhkan. Untuk apa? Supaya kita tahu kemampuan kita. Kita ini milih yang salah atau milih yang benar. Maka itu jangan salahkan Tuhan kalau harus ada pilihan dan ujian. Setuju? Penting untuk hidup muda. Lagi sekali. Untuk apa kita diajar untuk memilih? Supaya apa tadi? Ayo, tangan saya begini atau untuk mengurangi, mengecilkan masalah dalam hidup. Nah, kalau dari muda kalian sudah terlatih untuk memilih dengan benar, maka kalian akan jadi orang tua dan sampai tua nanti kecil sekali kemungkinan punya masalah. Termasuk sakit penyakit. Alkitab sudah melarang. Ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Nanti baca sendiri di rumah ya. Mengapa Alkitab menuliskan daging apa boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan? Tujuannya supaya kita sehat, bukan untuk apa-apa. Contoh, siapa yang dari kecil suka manis dan suka asin yang berkelebihan, engkau akan jadi penyakitan nanti sebelum umur 20-an. Semua yang berkelebihan pasti tidak sehat. Jadi jaga diri. Memilih. Dari awal sudah diajar memilih. Orang-orang tua ajari anak-anak kita memilih dengan baik. Tapi suatu hari ini ilustrasi. Siapa masih ingat ketika Adam salah memilih untuk makan buah itu, lalu Bapa di surga memberi hukuman dengan berpeluh. Masih ingat kata itu? Dengan berkeringat kamu akan mencari rezeki untuk hidupmu. Nah, suatu hari ada cerita. Seorang pendeta, jemaatnya salah satu tuh pandai besi. Tahu pandai besi? Ingat yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Itu membakar besi sampai merah. Setelah merah besi itu terus diapakan? Pukul di tempat. Nah, gembala ini, Pak Pendeta ini jengkel dengan jemaat yang satu. Kebetulan tinggalnya sebelah rumah pendeta. Tiap kali pukul di tempat, tang, pasti keluar kata-kata gara-gara Adam. Tang, keringat keluar. Ini gara-gara Adam. Nah, Pak Pendeta ini sudah menasihati, jangan salahkan Adam, dia sudah mati. Ya, tapi gara-gara dia. Mengapa dia pilih yang salah? Kalau tidak, nggak mungkin saya cari duit sampai berkeringat, dang, gara-gara Adam. Sudah berkali-kali dinasihati, itu bukan gara-gara Adam, gara-gara kamu juga. Nggak mau tahu. Jadi tiap hari pendeta ini bosan dengar kata tang, gara-gara Adam. Satu hari Bapak Pendeta berdoa, Tuhan beri saya ide untuk meyakinkan tetangga saya dan jemaat ini bahwa itu bukan gara-gara Adam, tapi itu karena dosa kita. Doanya dijawab, dapat ide. Wah, besok dia beri uang istrinya. Ibu pendeta kasih uang, tolong belanja. Malam nanti kita akan undang tetangga jemaat sebelah ini untuk makan. Anaknya 3 jadi berlima. Nah, istri gembala bingung. Apa ada yang ulang tahun? Tidak. Lalu untuk apa? Sudah, pokoknya kamu belanja. Istri gembala belanja, Pak Gembala cari tikus. Bukan dimasak, tidak. Dia tangkap tikus, dapat. Tikusnya diikat. Nah, selesai masak, sudah diberitahu jam 6 kalian datang. Jam 5 Ibu Gembala sudah siapkan meja, masakan banyak di meja. Lalu pelan-pelan Bapak Gembala itu cari sebuah tempat yang tutupnya berat. Nah, istri gembala tidak tahu kalau suaminya punya ide untuk membuat tetangganya itu bertobat supaya jangan tang gara-gara ada. Selesai, Pak Gembala lepas tikus yang diikat tadi di tempat yang tutupnya berat tadi. Bisa bayangkan bukan? Ditaruh di tengah-tengah. Nah, istrinya tanya, Pak, itu masakan apa? Nanti kamu tahu. Loh, tadi beli di mana? Sudah, pokoknya nanti kamu tahu. Jangan buka ya, jangan buka. Ya udah, istrinya nurut. Jam 6 datang,
Pandai Besi bersama istrinya, bersama 3 anaknya. Ayo kalian makan. Kami nggak mau nungguin ya, supaya kalian rasa enak untuk makan. Jadi kami tunggu di dalam. Tapi pesan saya, semua yang di meja ini masakan istri saya, makanlah, mau habiskan silakan. Tapi yang di tengah ini jangan, ini punya saya. Yang di tengah tadi apa? Tikus tadi. Hidup atau mati? Hidup. Oke. Udah, Pak Gembala di dalam. Istrinya penasaran, apa yang di tengah tadi? Pokoknya kamu lihat nanti itu. Nah, coba kalau Pandai Besi itu adalah kalian semuanya. Semua dicoba makanan di meja itu. Kira-kira mikir apa? Jawab. Jason, mikir apa kamu kira-kira? Kalau kamu jadi Pandai Besi, semua sudah dimakan. Ayo, coba. Ingin tahu nggak yang di tengah ini apa? Tadi pesannya apa? Jangan dibuka. Oke. Nah, penasaran itu tadi. Pandai Besi noleh ke dalam. Apakah Pak Gembala perhatikan? Tidak. Nah, itulah manusia. Sudah diberitahu jangan. Penasaran? Pasti. Pelan-pelan dia buka. Apa ini? Ayo, begitu dibuka, kira-kira tikusnya bagaimana? Lompat kok lari. Tikusnya lompat. Istri Pandai Besi dan anaknya menjerit ketakutan. Kelar, meja terlempar semuanya. Wah, jadi berantakan. Begitu tar semuanya, Pak Gembala keluar. Nah, ternyata bukan gara-gara Adam, gara-gara kamu juga. Ini berantakan semua. Ngerti ilustrasi itu? Nah, artinya apa? Jadi masalah karena salah pilih. Jadi waktu Papa di surga membuat pohon yang buahnya nggak boleh dimakan, seperti Gembala ini, apakah dia kejam? Tidak, hanya untuk menyadarkan tetangganya itu. Bukan gara-gara Adam, tapi gara-gara siapa lagi? Iya, gara-gara kita sendiri. Maka itu mulai hari ini belajarlah untuk memilih dengan baik. Ayat terakhir. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat yang terkenal. Nah, untuk binatang ayat ini gak berlaku. Ayo kita lihat. Baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah apa? Sesat. Apa kata lain sesat? Ayo, apa kata lain sesat? Ngawur. Yaitu kata tepat. Jangan sesat. 1, 2, 3. Jangan kamu sesat. Teruskan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman ini hanya berlaku untuk manusia. Binatang tidak. Saya beri contoh. Kumpulkan seekor anak ayam dengan ribuan bebek. Dia tetap ayam terjadi bebek. Terpengaruh nggak pergaulannya? Enggak. Kumpulkan seekor anak sapi